Bahkan sampai ada istilah apa, Rojali. Rojali dan Rohana. Meskipun Rojali dan Rohana, gue tinggal di luar tapi gue update lah istilah itu karena terakhir gue pulang ke Indonesia, gue juga melihat ketika di mall, yang which is dulu-dulu tiap kali gue pergi ke mall itu gue ngeliat orang tuh shopping. Nah, welcome lagi di Podium. Astaga deh. Oke, welcome again di Podium Podcast bersama Novi, Arvin, dan Handi. Sekarang kita di episode ke-6 ya? 6 ya? 6. Iya, ke-6 ya. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih guys? Kayaknya kalau sudah ngomongin kemerdekaan 17 Agustus, gak afdol kalau nggak ngomong soal ekonomi Indonesia dong. Iya, Oke. betul. Pas kemarin barusan rilis data GDP, ya kan? Yang which is datanya surprisingly, amazingly bagus. Gimana? Ya, Sangat Bagus nggak? bagus. Bagus nggak? sangat bagus sampai gue pas dengar rilisnya tuh tercengang gue. Mungkin fund manager pun juga sama gitu ya, tercengang semua. Hah? Gitu. Oh, kita terkesima. Wah, ternyata bagus. Kenapa semua orang pada ngeluh katanya ekonomi susah, jualan bisnis lagi susah, cari kerja lagi susah. Apanya yang susah? GDP-nya bagus loh. Nah, itu yang mau kita Betul, ya. bahaskan soal Nah. kenapa kok kayaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini segitu bagus kan kalau kita compare dengan sebelum-sebelumnya. Padahal aneh ya kalau kita cerita bulan 1 sampai bulan 3 itu adalah fase lebaran kan, which is harusnya itu menjadi pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi tuh di bulan 1 sampai bulan 3. Tapi nyatanya di bulan 4 sampai bulan 6 itu pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada bulan 1 sampai bulan 3 gitu kan. Itu kan aneh kan gitu. Oke. Nah, makanya mungkin di video ini kita mau bahas gitu ya. Mungkin untuk sedikit konteks gitu ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 4,04% quarter on quarter dan 5,12% year on year. Nah, Oke. kalau Cinovi sama Handi mungkin apakah notice gitu ya? Apa sih sebenarnya yang di 5,12% sama 4,04%? Coba kalian ada yang notice nggak? Nanti gue akan jawab apa yang gue notice nih dari ini. Oh, Ci. Ini kalau dari Cinovi. Gue kurang signifikan lah. Secara gue kan nggak tinggal di Indonesia. Oh iya. Ya kalian yang lebih Taiwan, ya. expert lah. Kalian aja kan. Iya, Gue iya. nggak tinggal di Indonesia. Jadi gue cuman gini. Ya koko gue ada di bisnis di dunia consumer ya. Di dunia consumer, which is dia sendiri ada bilang layoff beberapa karyawan, which is itu jarang terjadi sebenarnya di company dia. Dan ya growth-nya sih masih not bad gitu ya secara karena kan dia kan mostly ekspor gitu, not bad. Tapi kalau gue dari sekeliling teman-teman gue yang pebisnis, yang pelaku usaha gitu, yang jualan retail, punya bisnis retail, baik itu online, offline, semua sih lumayan bilang menghadapi masa sulit ya sekarang ini gitu karena daya beli masyarakat dirasakan sangat-sangat turun, bahkan sampai ada istilah apa, Rojali. Rojali dan Rohana. Meskipun Rojali dan Rohana, gue tinggal di luar tapi gue update lah istilah itu karena terakhir gue pulang ke Indonesia, gue juga melihat ketika di mall, yang which is dulu-dulu tiap kali gue pergi ke mall itu gue ngeliat orang tuh shopping, bawa tantengan belanjaan dan rame. Dan fenomena yang gue lihat sekarang, beberapa mall yang biasanya rame itu agak kurang rame, dan kalaupun rame itu terkonsentrasi di tempat-tempat makan kayak food court, restoran, atau ada kayak pasar aneka jajanan pasar dan etc. Jadi gue melihat bahwa orang sekarang itu sudah shifting behaviornya dari yang dulu pergi ke mall itu untuk shopping, untuk spending, mereka sekarang ke mall itu untuk sekedar ya mengisi waktu kosong, untuk nongkrong, duduk, ataupun makan. Yep. Oke, berarti ya kalau kita cerita mungkin dari sisi tadi ceritanya Cinovi gitu ya, bahwa memang bisnis itu lagi nggak baik-baik saja kan. Tapi pertanyaannya kan balik lagi, kenapa kok pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bagus banget kelihatannya based on angka gitu kan. 5,12 dan
0,04% gitu kan. Nah, kalau kita notice nih, mungkin ini sedikit cocok homologi gitu ya, mungkin teman-teman yang nggak realize gitu. Kalau kita hitung nih, 5,12 itu 5 tambah 1 tambah 2 itu 8, ya kan? Yes. 4 tambah 0 tambah 4 itu 8 juga gitu. Jadi ada apa dengan angka 8? Dan kebetulan Presiden Prabowo presiden ke-8 gitu kan. Dan Jadi kemerdekaan ke-80. Ya, dan Itu Indonesia angka kemerdekaan keberuntungan ya? ke-80. Indonesia kemerdekaan ke-80, IHSG-nya 8.000 pula, 8 Iya. depannya gitu. Jadi apakah kita bisa bilang bahwa pemerintah ini lagi suka angka 8? Jadi angka keberuntungan mungkin, Vin. Betul. Mungkin kita nanti next time kita bahas dari sisi Feng Shui ya. boleh tuh. Gue Boleh ada satu ini yang masuk ke pikiran gue terakhir. Gue baca bahwa Maluku itu salah satu provinsi yang menyumbang lumayan tinggi loh perkembangan GDP-nya ya. Mungkin atau gue nggak tahu, mungkin karena dia ada nikel di sana kan ya. Karena ada nikel di Maluku, dan which is sekarang kan demand nikel lagi bagus kayak dengan adanya EV yang terakhir kita sudah bahas di podcast kita sebelumnya tentang EV kan. Nah, gue nggak tahu apakah ini memberi kontribusi yang cukup positif terhadap GDP Indonesia, meskipun mungkin secara persentase keseluruhannya nggak begitu besar. Tapi dari sisi pangan, kayak pertanian dan etc. gimana? Menurut lo orang gimana? Ini apakah ada hubungannya bahwa sisi pertambangan Indonesia yang lagi bagus gitu dengan demand tambang gold, copper, nikel, logam-logaman itu lagi bagus dengan ekonomi China, dengan produksi electric vehicle dan seterusnya. Apakah ini yang membantu kontribusi terhadap GDP Indonesia atau menurut kalian itu nggak ada signifikannya sama sekali? Kalau gue lihatnya sih sebenarnya kalau dari data pelaporan BPS kemarin ya, ini didatain bahwasannya ini ada 5 sektor yang menyumbang kenaikan PDB sebesar 63% lah. 5 sektor itu ada industri pengolahan itu sekitar 18,6%, kemudian pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Nah, yang tumbuh paling kencang itu sebenarnya dari sisi manufaktur logam dasar. Nah, ini termasuk ke hilirisasi ya, entah itu nikel, entah itu logam dasar yang lain, yaitu yang menyumbang sebesar 14,9%. Nah, mungkin kalau lu lihat Vin, gimana Vin? Ini apakah benar? Tapi di satu sisi Vin, kalau kita lihat ya, posisi lainnya itu adalah misalkan banyak orang ngerasain kok, tapi gue ngerasa susah banget gitu, seperti yang dari Cinovi cerita. Ya. Nah, ini mungkin aja apakah kayak dulu kan lu pernah bahas soal pertumbuhan ekonomi yang kayak orang menengah ke atas akan selalu bertumbuh, tapi di yang menengah ke bawah itu akan selalu turun gitu loh, Vin. Apakah menurut lu itu masih berlaku untuk saat ini? Iya. Oke, gua akan bahas dari segi data BPS ya. karena menurut gua menarik gitu. Data BPS ini kan sebenarnya kalau kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, which is 50% plus lah. Kalau kita bilang, kalau teman-teman tahu rumusnya hitung GDP itu konsumsi rumah tangga tambah investasi tambah government spending tambah ekspor kurang impor gitu. Yeah. Nah, sekarang itu kalau kita lihat consumer spending ini kan berkontribusi sangat besar gitu kan. Sementara yang lain itu relatifly masih terpecah-pecah gitu. Nah, kalau gue baca dari rilis BPS yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu sangat signifikan, itu adalah karena government spending yang besar. Salah satu yang di-highlight itu adalah MBG. Itu yang di-highlight sama pemerintah juga gitu ya. Bahwa ya itu kan program flagshipnya Pak Prabowo lah. Kalau kita cerita programnya Pak Jokowi itu kan lebih ke arah infrastruktur. Kita tahu infrastruktur kayak jalan tol segala macam. Ini adalah lebih ke arah infrastruktur. Kalau Pak Prabowo ini lebih banyak ke program makan bergizi gratis kan, yang paling kita sering dengar lah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, orang kan banyak bilang bahwa proses hilirisasi itu adalah proses yang
bisa menumbuhkan ekonomi kita. Which is itu benar ketika kita tahu bahwa kalau kita jualan misalnya nikel mentah atau biji nikel yang mentah, itu kan mungkin value-nya tidak akan sebaik ketika kita jual olahannya kan, gitu. Misalnya jualan baterai asal dari nikel, itu pasti nilai tambahnya jauh lebih besar daripada kita jual nikel mentah, gitu kan. Nah, tapi masalahnya dengan kondisi sekarang itu perusahaan nikel yang asal China, gitu ya, itu kan kebanyakan kan eksplorasi kan banyak kan China kan. Dan kebanyakan perusahaan nikel smelting asal China itu tidak menyerap tenaga kerja yang sesignifikan itu gitu. Padahal sebenarnya ya, ide awal dari hilirisasi itu ke depannya kita itu mirip-mirip dengan China lah, waktu zaman Deng Xiaoping gitu. Kalau teman-teman ngikutin sejarahnya China gitu ya, China itu kan maju semenjak Deng Xiaoping memimpin gitu. Dan ketika Deng Xiaoping memimpin itu, banyak sekali foreign company atau kayak Apple lah segala macam itu invest di China. Dan akhirnya China itu jadi maju karena sumber daya manusianya itu ibaratnya mumpuni lah ya, dalam tanda kutip, secara pendidikan dan segala macam itu mumpuni untuk bisa bekerja di sektor-sektor yang sifatnya high tech lah gitu. Nah, di kasusnya Indonesia ini agak sedikit berbeda gitu. Karena di kasusnya Indonesia ini kan hilirisasi bahan mentah jadi barang setengah jadi atau barang jadi kan gitu. Meskipun yang gua tahu bahan mentah itu cuma jadi barang setengah jadi terus diekspor gitu kan. Itu yang kebanyakan terjadi. Dan biasanya proses hilirisasi itu bukan proses yang padat karya gitu. Kalau padat karya kan butuh tenaga kerja yang banyak kan. Tapi nyatanya ini itu adalah project yang sifatnya itu padat modal gitu. Jadi tidak banyak menginvolve tenaga kerja yang cukup banyak. Makanya kenapa kok tidak terjadi disparity untuk purchasing power yang lebih banyak lagi gitu kan. Seharusnya kalau misalnya industri ini berjalan dengan baik, harusnya kan ada purchasing power tambahan kan yang masuk ke karyawan dan segala macam gitu. Plus yang perlu kita ingat bahwa SDM kita itu, sorry to say, memang belum punya kapasitas yang sebaik itu untuk bisa memegang posisi-posisi penting gitu, terutama yang terkaitan dengan hilirisasi. Makanya kenapa banyak banget kalau kita ikutin ya peraturan daerah dan segala macam gitu ya, perusahaan itu diwajibkan untuk meng-hire tenaga kerja lokal gitu kan. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja asli daerah gitu. Tapi balik lagi, ketika kita meng-hire orang gitu ya, misalnya kayak gua gitu meng-hire orang, gua pasti akan melihat satu, kompensasinya berapa, dan yang kedua, apakah kapasitas mereka bisa meng-offset kompensasi ini kan. Kalau enggak kan percuma gitu kan. Nah, masalahnya di sekarang itu adalah memang kita bisa bilang bahwa pekerja itu susah cari pekerjaan. Tapi pernah nggak sih orang mikir bahwa businessman juga susah cari pekerja gitu. Jadi ibaratnya kalau logikanya kan sesimpel bahwa kalau pekerja itu susah cari pekerjaan, berarti businessman itu akan gampang cari pekerja, gitu kan. Tapi nyatanya di Indonesia tidak terjadi seperti itu, gitu. Makanya kenapa sekarang itu kita bisa bilang kayak pabrik-pabrik yang padat. Pabrik-pabrik itu lebih banyak mereka itu meng-hire, ibaratnya datengin mesin aja daripada nge-hire tenaga kerja gitu. Karena kompleksitasnya, undang-undangnya itu juga sangat-sangat rigid gitu ya ke beberapa sektor ini gitu. Mungkin kayak gitu sih Han kalau gua lihat ya. Makanya kenapa tidak ada spillover terutama ke kalangan menengah bawah. Kalau menengah atas ya karena proyeknya hilirisasi dan itu kan langsung masuk ke kantong perusahaan kan. Dan kantong perusahaan ini kan masuk ke shareholder kan sebagai pemegang saham itu. Jadi kayak gitu sih Han kalau gua lihatnya. Oke. Gini. Balik lagi nih ya, kan kita lagi ngebahas tentang GDP ya. Dan kita bahas GDP, balik lagi kalau kita mau kaitkan ke IHSG dengan adanya jatah GDP itu kan seharusnya memberi katalis positif ya terhadap IHSG kita. Which is apakah data GDP ini sudah berhasil memicu untuk asing kembali inflow ke Indonesia terutama di saham-saham big caps ya, big banks, Telkom dan Astra. Gimana menurut Andi? Oke, kalau kita lihat ya Ci, kalau kita berbicara soal inflow asing ya, kalau kita lihat sih sebenarnya kan inflow asing nih, kalau kita lihat sudah terjadi
secara cukup konsisten itu dari 11 Agustus 2025. Nah, ini terkait dengan MSCI. Jadi gua rasa mungkin ada sedikit waiting di MSCI waiting MSCI di Indonesia ya. Itu yang membuat akhir-akhir ini kita tuh dapat inflow gitu. Selain cuan, PTRO udah masuk. Cuman kalau kita lihat dari sisi Big Banks ya, BCA katakan. BCA kalau kita lihat dapat inflow tapi tidak sebanding dengan outflow yang sudah terjadi sejak 22 Mei atau bulan Mei ya. Dari bulan Mei outflow-nya tuh lebih sadis, bahkan mungkin dari akhir tahun kemarin itu outflow-nya lebih banyak ketimbang inflow gitu. Jadi ini yang jadi concern kita lah istilahnya. Kalau misalnya kalau kita teman-teman di layar bisa lihat, ini nggak sebanding gitu antara outflow versus inflow-nya gitu. Ini nggak sebanding gitu. Kemudian kalau kita lihat BBRI juga sama. BBRI juga punya kasus sama. Inflow-nya mungkin lebih baik, tapi nggak terlalu gimana-gimana lah gitu. Sedangkan Bank Mandiri yang outflow-nya juga jauh lebih sadis ketimbang misalkan BCA tadi atau mungkin BNI gitu. Dan yang terakhir kita lihat Telkom ya. Telkom yang menurut gua adalah punya konsistensi dalam inflow dari asing. Jadi asing itu cukup konsisten masuk ke Telkom gitu. Dan ini udah kita bahas kemarin ya, Vin ya, sama Cinovi di live IG-nya kita di podium. Nah, asing tuh masuk ke Telkom tuh cukup konsisten. Bahkan semakin bervolume, berbobot ketika setelah pengumuman MSCI. Nah, ini yang menjadi salah satu trigger di samping saham-saham konglomerasinya yang mendrive ISG naik, dan sisi lain ya salah satunya adalah Telkom. Tapi kalau kita berbicara soal inflow ke ISG, gua rasa masih kurang masih kurang nggak terlalu bagus lah, masih belum terlalu bagus sih, kayak gitu sih. Gue takutnya habis MSCI itu malah justru udah turun lagi gitu loh, outflow lagi, kayak gitu sih kalau gue gitu sih. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa data di GDP terakhir itu tidak menjadi katalis positif yang membuat asing itu sudah merasa optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia. Yes. Setuju ya? Oke. Gue mungkin mau nambahin view sedikit lagi ya mengenai ini ya. Han boleh buka ID 10 year ya? Oh sebentar, gue switching. Nah, ID 10 year, oke? Lu mau lihat yield apa harganya? Oh iya ya. Oke, nah gini teman-teman, sebenarnya kita itu harus ngerti bahwa kita itu invest di negara berkembang, atau kita ambil put the context itu asing ya. Jadi kenapa ini penting? Karena kita mau tahu ketika asing itu invest di Indonesia, termasuk emerging market, itu resikonya jauh lebih tinggi daripada dia invest di Amerika kan. Karena satu, itu adalah masalah mata uangnya, karena mata uang negara berkembang kan berfluktuasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai regulasi. Gitu kan, karena regulasi kan di negara berkembang itu cenderung berubah-ubah gitu. Nah, per sekarang kalau kita lihat sekarang itu bond yield di Indonesia itu sekarang per video ini di take ya, itu di 6,3% gitu, which is ini tuh sudah terendah sepanjang tahun 2024 gitu ya, 2024-2025 ini salah satu yang the lowest lah. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan, kenapa asing itu mau inflow ke kita? Sesimpel gini sih. Ketika investor asing itu mau invest di negara berkembang, mereka itu akan start dari bond market dulu atau obligasi. Ketika mereka sudah invest di obligasi, maka mereka punya opsi untuk switch to equity gitu kan. Yes. Nah, terbukti dari sekarang kita melihat bahwa obligasi di Indonesia itu yieldnya sudah turun ke level titik terendah selama 2 tahun terakhir, 2024 sampai 2025. Artinya apa sih? Sebenarnya sesimpel bahwa kalau kita melihat obligasi itu imbal hasilnya sudah turun banget, berarti tidak ada insentif buat asing untuk masuk lagi ke obligasi karena harganya sudah terlanjur tinggi gitu kan. Nah, tapi di satu sisi equity Indo itu juga tidak menawarkan return yang begitu menarik
Karena kalau kita lihat growth-nya dari perbankan itu sudah mulai melambat semenjak tahun 2024 kemarin, gitu kan, sampai sekarang. Nah, berarti apa sih sebenarnya yang bisa men-trigger investor asing bisa lari ke equity adalah kenaikan di harga bond yang bikin yield-nya turun. Ketika yield-nya turun signifikan, berarti orang tidak akan berani betting di obligasi lagi karena terlalu tinggi sudah kan. Artinya kalau dia mau punya exposure di Indonesia, berarti harus lari ke equity market. Equity. Gitu. Yeah. Lari ke equity, berarti kita harus tahu yang mana saham yang bisa stabil membagikan dividen secara stabil lah ya, bahkan lebih tinggi daripada bond yield itu, atau potensi kenaikannya lebih tinggi gitu kan. Ya kalau kita lihat di level sekarang, banking itu yieldnya, dividen yieldnya itu mungkin sekitar 7-9%, which is kalau dia masuk ke obligasi sekarang, itu yieldnya cuma 6,3%. Daripada gitu, kenapa nggak masuk ke big bank saja? Gitu kan. Tapi kalau ketika bond yield itu lagi tinggi, katakanlah di sekitar 7, hampir mendekati 7%, gak ada insentif buat asing untuk masuk ke saham perbankan di Indonesia karena yieldnya mirip-mirip dengan resiko yang jauh lebih tinggi gitu. Makanya kenapa gue bilang apakah equity Indo dapat inflow asing, katakanlah kita ngomong specifically for big banks ini dapat inflow asing itu karena murni fundamental, menurut gua enggak. Karena harganya itu sudah terlalu murah kalau kita compare to equity risk premiumnya dari obligasi itu tadi. Karena obligasi ini sudah terlalu tinggi, makanya dia ngejar yang mungkin returnnya jauh lebih menarik gitu. Nah, untuk tambahan data, gua ada data nih, bahwa bisnis perbankan itu adalah bisnis dagang uang. Jadi kenapa kok gue bisa bilang begitu? Artinya ketika kita deposito uang kita di perbankan itu akan dilempar jadi kredit. Berarti yang men-trigger growth dari perbankan itu adalah dari berapa banyak pinjaman yang keluar gitu kan. Berapa banyak pinjaman yang keluar dari deposito itu tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat BCA itu, ini gua ada datanya ya. BCA itu loan to deposit ratio-nya itu mencapai 80,6%. Lalu untuk BRI itu di sekitar 88%, Bank Mandiri itu 92,5%, BNI itu sekitar 95,7%. Artinya apa? Artinya sesimpel perbankan ini susah memberikan growth yang lebih lagi karena loan to deposit ratio-nya atau deposito dibandingkan dengan pinjaman yang dia salurkan itu sudah hampir mentok gitu. Makanya kenapa growth-nya itu sudah tidak begitu banyak lagi gitu. Kecuali satu, kondisi ekonomi memang bagus sehingga banyak orang deposit lebih banyak, atau yang kedua suku bunga turun kan. Kalau suku bunga turun ini nanti obligasi itu harga yang berikutnya itu kuponnya pasti nggak akan setinggi sekarang. Jadi itu bisa memberikan chance buat perbankan untuk mengambil deposito dari orang yang sudah tidak mau subscribe di obligasi lagi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa perbankan itu akhirnya dapat flow, meskipun flow-nya masih kecil. Kalau kita lihat masih belum sebanding lah dengan outflow yang terjadi belakangan. Mungkin kayak gitu sih, mungkin terlalu panjang kali ya, tapi nice. Itulah intinya. Mantap. Ya, itu tambahan Very dari Arvin. Ya, berarti flow-nya mesti flow asing gitu, asing karena kecil ya. Ntar kalau udah besar asing gitu. Masih kenceng. Ya, jadi flow-nya masih setengah-setengah lah ya, bisa dibilang. Iya. Belum serius lah, karena bukan di-drive oleh growth sih, lebih banyak di-drive oleh obligasi Indonesia yang sudah kelewat murah aja, kelewat mahal gitu kalau dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu gitu sih. Oke, berarti kalian udah optimis belum ini IHSG akan terus rally sampai akhir tahun dengan disertai flow asing, atau kita akan sideways saja, atau bahkan masih ada kemungkinan buat turun dalam lagi? Which one, guys? Kalau buat gua IHSG di 8.000 itu kan banyak di-drive oleh saham Konglo ya. Dan harusnya karena gue bisa bilang naiknya ini agak setengah-setengah dipaksakan gitu ya, karena naiknya pung sampai 8.000 gitu. Tapi sekarang ini gue ngelihat bahwa ya kita mesti ngelihat kinerjanya perbankan itu ke depan itu akan seperti apa, karena kita mau lihat kalau suku bunga turun itu kan memang akan ada impact gitu ya ke perbankan gitu, karena likuiditas mungkin akan lebih berlimpah dan segala macam. Itu pun tidak akan instan gitu, itu takes around 3 to 6 months untuk kita ngelihat kinerjanya itu apakah ada perbaikan di loan to deposit ratio-nya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah dengan kondisi sekarang apakah perbankan itu murah? Iya, memang murah, tapi
Secara growth itu ya balik lagi, gue kan sudah sampaikan kan, growth-nya itu belum terlihat ada gitu karena rasionya itu udah mentok semua gitu loh. Jadi itu yang menjadi concern sekarang gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya, gue setuju sih. Memang kalau secara growth bisnis, terutama lu suka ngomong concern banking itu di LDR ya, loan deposit rasionya itu udah mentok gitu. Rata-rata udah 90% dan itu udah sangat susah lah untuk banking untuk memberi kredit segala macam gitu. Dan itu tercermin dari harga-harga sahamnya gitu. Dan gua rasa kalau ditanya Cinovi kedepannya menurut gua secara IHSG mungkin akan masih bisa uptrend, tapi kalau secara banking atau inflow-nya asing gua rasa mungkin nggak sebesar tahun-tahun sebelumnya lah gitu. Dan banking juga geraknya nggak akan terlalu sangat-sangat signifikan ya, menurut gua sih gitu. Ya. Ya, gue agree sama kalian berdua. Berarti kita bertiga punya view yang sama bahwa IHSG masih punya potensi menguat terus sampai akhir tahun. Tapi yang perlu diperhatikan dengan sangat seksama flow-nya itu tuh ada di mana. Dan ya kita tinggal ikut. Kalau menurut gue justru saat ini Telkom dan Astra masih jauh lebih menarik dibanding bankingnya. Buat gue pribadi ya. Ini disclaimer on, bukan ajakan membeli dan menjual. Oke, kita mau akhiri podcast kita di episode yang kali ini. Buat teman-teman yang mau punya pertanyaan, apapun itu, kalian bisa drop di kolom komen ya. Di komen, nanti pas kita IG live, kita bisa bahas, atau kita bahas buat next podcast. Kalau kalian punya topik-topik menarik lainnya yang mau kita bahas, feel free to drop any comment. Terus jangan lupa subscribe dan share video kita. Thank you semuanya. See you on the next podium. Bye-bye. Dadah.